Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN, pada hari ini Senin tanggal 13 September 2021, perkenalkan, nama saya Khairul Rozak, nomor induk mahasiswa 21081111346, nomor pendaftaran 2030606585, mata pelajaran fikih LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan pagi ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 8 Madrasah Sanawiyah Al-Fatah Talun, Kabupaten Pekalongan, dengan materi puasa haram. Demikianlah perkenalan dan pengantar singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk kepada materi pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ketua kelas silakan bisa memimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansyur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu wa alimni ma jahiltu ya dzal jalali wal ikram. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik dan sehat? Baik. Baik ya. Semuanya hadir pada pagi ini? Hadir ya. Kalau hadir berarti semuanya bisa mengikuti pelajaran pada pagi ini. Anak-anakku sekalian, apakah kalian siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Siap. Ya, tapi Bapak belum percaya karena wajahnya ini kayaknya kok belum fresh, masih suntuk. Ya, coba maskernya dibuka, maskernya kita sama-sama ya, buka maskernya, buka. Ya, buka. Coba tampilkan wajahnya, semuanya ditampilkan wajahnya. Jangan sampai ada yang masih tertutup masker. Ya, dalam hitungan ketiga nanti kita bareng-bareng tersenyum ya, supaya kegiatan pembelajaran pagi ini indah dan menyenangkan. Siap semuanya? Siap. Senyumnya 1 menit. 1 menit ya, senyum dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yuk, senyum bersama-sama. Gak apa-apa, kelihatan giginya gak apa-apa. Ini bukti bahwa wajah kita itu fresh. Pagi ini kita tidak tegang, kita enjoy saja. Ya, Rojul, senyum. Ya, senyum, yuk, senyum. Terus tersenyum. Giginya kelihatan tidak apa-apa, terus tersenyum. Bagas, senyum, Bagas. Kayaknya ada masalah kamu. Ya, senyum, relax aja, senyum. Buktikan bahwa kalian happy pada pagi ini. Yuk, senyum. 10, 9, 8. Itu Ridho belum tersenyum. 7. Samara, ayo tersenyum. 3, 2, 1. Yuk, tepuk tangan bersama-sama. Baiklah, anak-anak sekalian, kita pakai lagi maskernya. Ya. Yuk, dipakai yang rapi.
dipakai yang bagus, yang rapi, supaya mulut dan hidungnya tertutup sama masker. Bukan tersumbat, itu mau tersumbat. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang semuanya sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran? Ya, baiklah, sebelum Bapak memulai pelajaran pada pagi ini, siapa yang masih ingat materi pelajaran pada pertemuan minggu yang lalu? Saya, Pak. Ya, Lavita, silakan berdiri supaya nampak wajahnya oleh teman-temannya. Materi sebelumnya adalah tentang materi puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dilakukan apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Adapun macam puasa sunnah yaitu puasa Senin Kamis, puasa Muharram dan puasa Asyura. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, bagus. Ya, Lavita masih mengingat pelajaran minggu yang lalu dan saya berharap kalian juga mengingat. Ya, jadi materi minggu yang lalu adalah tentang puasa sunnah. Puasa sunnah itu apa? Puasa yang apabila dikerjakan mendapat pahala, tapi kalau tidak dikerjakan tidak kena hukum dosa. Adapun macam-macam puasa sunnah, apalagi ayo? Pertama puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian puasa Senin Kamis, kemudian puasa Asyura, dan masih banyak lagi. Ya, kalian kalau ada yang lupa ingat, ya silakan nanti dibuka kembali materi pertemuan minggu yang lalu. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi ini kalian akan menerima materi baru. Materinya apa? Yaitu materi tentang puasa haram. Ya, puasa haram itu seperti apa? Macam-macamnya ada berapa dan seterusnya. Sebelum Bapak lanjut untuk menjelaskan materi tentang puasa haram, lah bagaimana puasa haram itu? Pengertiannya seperti apa? Sebelumnya Bapak akan tampilkan dulu apa sih tujuan. Silakan kalian bisa semak pada tampilan layar berikut. Perhatikan anak-anakku sekalian bahwa pada hari ini kita akan mempelajari tentang puasa haram yang meliputi pengertian puasa haram, dasar hukum dari puasa haram, macam-macam puasa haram, sebab-sebab kenapa ada puasa yang diharamkan. Kemudian nanti kalian akan mengetahui apa sih persamaan dan perbedaan di antara puasa haram itu. Dan yang terakhir nanti silakan kalian simpulkan materi tentang puasa haram. Ya, ini adalah bagian ataupun peta konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Adapun kita mempelajari puasa haram adalah kompetensi dasarnya bisa menganalisis ketentuan puasa, kemudian kalian menyajikan daripada analisis puasa haram. Berikutnya, tujuan pembelajarannya supaya dapat menjelaskan pengertian puasa haram, menunjukkan dasar hukum puasa haram, menentukan macam-macam puasa haram, menguraikan sebab-sebabnya puasa haram, kemudian bisa menyimpulkan persamaan perbedaan di antara masing-masing dari puasa haram yang akan kita pelajari bersama-sama. Sampai di sini tujuan pembelajarannya bisa dipahami sebelum kita melangkah lebih lanjut? Ya, bisa. Baiklah anak-anakku sekalian, silakan kalian amati dan simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kacamata Dakwah. Hari Tasyrik saat Muslim haram berpuasa. Puasa merupakan ibadah yang mendatangkan pahala
pahala dan kebaikan bagi umat muslim. Meski demikian, hukum puasa bisa berubah menjadi haram jika dilaksanakan di waktu-waktu tertentu. Misalnya ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang dari puasa pada 2 hari, Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Muslim. Dari Ubaysyah Al-Ghazali, Rasulullah SAW bersabda, hari Tasyrik adalah hari makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Hari Tasyrik merupakan hari raya umat muslim yang jatuh 3 hari setelah perayaan Idul Adha, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah atau dalam kalender Islam. Pada hari tersebut, seluruh jamaah haji di Tanah Suci sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh di Mina. Tasyrik berasal dari bahasa Arab yaitu syuruk, yang artinya terbit. Hal ini merujuk pada waktu penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha, yakni ketika matahari telah terbit. Selain itu, Muslim zaman dulu juga punya kebiasaan mendendeng atau menjemur daging kurban di bawah terik matahari agar awet. Hal tersebut dilakukan karena pada masa itu belum ada teknologi pendingin seperti kulkas atau freezer. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hari Tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha, yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Disebut Tasyrik karena Tasyrik itu berarti mendendeng atau menjemur daging kurban di terik matahari. Dalam hadis disebutkan, hari Tasyrik adalah hari untuk memperbanyak zikir, yaitu takbir dan lainnya. Anjuran untuk memperbanyak zikir di hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah hari makan, minum, dan banyak mengingat Allah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i. Selain hari makan dan minum, hari Tasyrik juga sering disebut sebagai hari berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan segenap muslim untuk memperbanyak zikir dan sholat, baik yang wajib maupun sunnah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 203 yang artinya, dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat atau meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya, yakni bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya. Hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah, sedangkan hari Tasyrik dihitung 3 hari setelahnya. Dalam versi kalender nasional Indonesia, Idul Adha tahun ini jatuh pada tanggal 31 Juli 2020. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa hari Tasyrik 2020 jatuh pada tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3 Agustus 2020. Artinya, saat tanggal-tanggal tersebut, Anda tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa apapun karena ini termasuk perbuatan berdosa. Sebaliknya, Muslim dianjurkan untuk bersukacita menikmati hidangan kurban di rumah bersama keluarga, tetangga, dan sanak saudaranya. Jadi, jika Anda berniat menjalankan puasa sunnah atau qadha, maka kerjakan di lain waktu, bukan di hari Tasyrik. Demikian, hari Tasyrik saat Muslim haram berpuasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah menyimak video, silakan kalian bisa amati gambar berikut yang kesemuanya ini adalah berhubungan dengan puasa haram. Ya, silakan sebentar kalian lihat dari gambar 1, gambar 2, gambar 3. Dari gambar ini, kalau sudah ada yang merekam dengan baik, silakan. Ada yang mau mengemukakan pendapatnya atau tidak? Ya, Begas silakan. Tolong itu pensilnya yang rapi. Nah, ya, silakan. Berdasarkan video dan gambar tadi, menurut saya puasa haram tidak boleh dilakukan umat Islam karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya, jadi kata teman kalian Bagas itu puasa haram itu pokoknya haram. Artinya setiap orang Islam itu tidak dibolehkan untuk mengerjakan yang namanya puasa haram. Ya bagus ya.
sudah sedikit bisa menangkap berarti kalian. Ada yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Menurut gambar dan video saya amati, puasa haram adalah puasa yang dilakukan dari tasbih pada tanggal 12 Ya. Teman kalian baru saja menyampaikan pendapatnya bahwa salah satu jenis daripada puasa haram itu tidak dibolehkan berpuasa di hari Tasyrik. Ya, kata teman kalian tadi, hari Tasyrik itu berarti tanggal 11, 12, dan 13. Bagus. Ya, jadi secara sekilas kalian sudah bisa menyimak video yang Bapak sampaikan dan juga gambar yang Bapak tampilkan. Ada lagi mungkin yang mau berpendapat atau bertanya? Ya, Ridho, itu tolong dasinya yang betul pakainya. Ya, silakan Ridho Asrori. Ya. Pak, puasa apa saja yang diharapkan selain di hari Tasyrik apa saja? Ya, pertanyaan dari teman kalian bagus. Ya, pertanyaannya Ridho Asrori. Ini yang lain bisa mendengarkan, tolong kita semangat ya. Masih pagi loyo ini. Kata teman kalian itu Ridho Asrori bahwa bertanya tadi itu penampilannya yang ditampilkan itu puasa Tasyrik. Nah, selain puasa di hari Tasyrik itu macam-macam dari puasa haram itu apa saja? Jadi pertanyaan dari teman kalian bagus ya. Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan Samara. Kenapa dalam satu tahun itu ada puasa yang diharamkan? Padahal katanya puasa itu baik untuk kesehatan jasmani dan rohani. Ya, pertanyaannya teman kalian Samara lebih bagus lagi. Kalau tadi tidak asli sudah bagus, ini lebih bagus lagi. Pak, puasa itu katanya menyehatkan secara jasmani dan rohani. Tapi kenapa dalam satu tahun itu ada hari yang tidak dibolehkan untuk berpuasa? Apa sebabnya? Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Kenapa, dan kenapa? Ya, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Bapak menjawab dari pertanyaannya teman-teman kalian, terlebih dahulu mari kita belajar untuk berdiskusi bersama-sama, memecahkan berbagai hal yang berhubungan dengan puasa haram. Ya, saya ulangi lagi. Kalian buat kelompok diskusi. Nanti yang terdekat saja, biar meja kursinya tidak terlalu jauh untuk angkat kemana-mana itu. Kemudian dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, jadi kalau ini jumlahnya ada 20 siswa, maka satu kelompoknya ada 4. Ya, bagaimana diskusinya nanti Bapak jelaskan setelah kalian menjadi satu kelompok. Jelas sampai di sini? Jelas. Kalau sudah jelas, silakan laksanakan untuk membentuk kelompok. Berkelompok ya? Ya, silakan bisa menghadap ke sini sebentar. Bapak akan menjelaskan teknis daripada diskusinya. Bahwa nanti setiap kelompok akan Bapak berikan materi yang kesemuanya berhubungan dengan puasa haram. Jadi model belajar pada pagi ini tentang puasa haram ini adalah model discovery learning. Silakan nanti setelah materinya kalian terima di dalam kelompok, dicari sebanyak-banyaknya, digali sebanyak-banyaknya tentang materi yang Bapak berikan. Silakan kalian diskusikan, gunakan buku-buku sumber belajar yang ada, kemudian nanti kalian rumuskan bersama-sama. Nanti di akhir ketika waktunya sudah cukup, nanti silakan masing-masing dari kelompok untuk bisa mempresentasikan hasil daripada diskusi tersebut. Nanti kelompok lain bisa menanggapi hasil daripada diskusi kelompok yang lain. Sampai di sini bisa dipahami penjelasan dari Bapak?
Kalau sudah bisa, Bapak bagikan. Nanti langsung kalian bisa diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Ini adalah kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan yang paling ujung sana adalah kelompok 5. Ya, saya bagikan. Silakan diterima, didiskusikan. Kemudian, ya diskusinya nanti sudah dulu Bapak jelaskan lebih lanjut. Nanti Bapak sudah siapkan untuk form hasil diskusinya. Nanti hasil diskusi kalian silakan kalian tuliskan di sini, ya. Nama kelompoknya siapa saja, nanti ada tanda tanya kecil saja di sini. Kemudian kalian baca apa yang harus didiskusikan. Kemudian setelah semuanya selesai diskusi, kemudian kalian tuliskan hasil diskusinya di bawah. Kalau tidak cukup, boleh nanti di lembar sebaliknya, ya. Jelas ya? Terima, ya. Nanti silakan dan diskusinya sudah Bapak berikan, dirumuskan bersama-sama, gali informasi dari materi itu sebanyak-banyaknya, kemudian kalian rumuskan dan kalian tuangkan ke dalam lembar kerja diskusi tersebut. Sampai di sini bisa dipahami arahan penjelasan dari Bapak? Ya, bisa. Kalau bisa kita bersama-sama baca basmalah sebelum diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat berdiskusi. Gunakan waktunya sebaik mungkin. Silakan. Pak. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Boleh tidak mau ambil HP buat saya sumber informasi lainnya? Ya, boleh. Ya, bagi kelompok yang lain ini teman kalian ada yang tanya, mau pinjam HP yang dititipkan di guru kelas, boleh apa tidak? Bapak izinkan, tapi satu kelompok, hanya satu anak saja. Dan itu pun harus digunakan untuk mencari sumber belajar informasi apapun yang berhubungan dengan materi puasa haram. Sebanyak-banyaknya hal-hal yang berhubungan dengan materi, gunakan HP kalian dengan bijak, ya, sesuai dengan materi pagi ini. Ayo anak-anak, silakan gunakan waktunya dengan baik, ya. Masih cukup waktu, silakan untuk berdiskusi semaksimal mungkin. Silakan gali informasi dari berbagai sumber, baik dari HP kalian, silakan manfaatkan internetnya. Kemudian dari buku yang barusan kalian pinjam dari perpustakaan, silakan gali sebanyak mungkin informasi beberapa hal yang berhubungan dengan materi yang kalian diskusikan. Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak, ya, bisa dipahami ya materi diskusinya, ya. Ya, silakan dikerjakan bersama-sama. Nanti dituliskan, dirumuskan dalam lembar kertas yang sudah Bapak sediakan. Gunakan waktu 5 menit dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa hasil diskusinya dituliskan dalam lembar kerja yang sudah Bapak bagikan. Baiklah anak-anakku semuanya, silakan dari kelompok mana dulu yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Ayo, jangan malu-malu, yuk. Ya, disampaikan kepada temannya. Hasil diskusi dari kelompok 3 gitu. Diskusi dari kelompok 3. Ya. Ya, hasil diskusinya silakan dibaca. 1. Hari Raya Idul Fitri. 2. Hari Raya Idul Adha. 3. Hari Tasyrik. Tanggal 1, 12, 13, 14. 4. Hari Syak. 30 Syawal. Puasa ketika selesai atau lupa. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, baiklah anak-anakku semuanya. Secara umum
semuanya sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik, dengan bagus. Kemudian di akhir dari pembelajaran puasa haram ini, silakan siapa di antara kalian yang akan menyimpulkan materi puasa haram. Persamaan dan perbedaan antara puasa haram, yaitu persamaan Ya, relax aja, santai saja. Persamaan dan perbedaan di antara puasa haram, Ya. yaitu persamaan di antara puasa haram yaitu adalah sama-sama diharamkan. Perbedaan di antara puasa haram adalah dari segi pelaksanaan dan momen yang berbeda. Ya. Cukup? Ya, tepuk tangan untuk Kaila. Sudah selesai berdiskusi dan tadi juga sudah disimpulkan sama teman kalian yang bernama Kaila tentang materi puasa haram. Baiklah anak-anakku semua, untuk bisa memperkuat daripada kesimpulan, Bapak akan menyampaikan kesimpulan dari puasa haram pada kesempatan pagi ini. Tolong Bapak dibantu untuk bisa menampilkan gambarnya. Siapa yang mau membantu? Mahfud, ya silakan Mahfud. Dibantu ya. Ya silakan. Semuanya bisa melihat. Bapak dibantu oleh salah satu teman kalian. Ya, sambil belajar untuk mengoperasikan laptop. Ya, barangkali di rumahnya belum pernah untuk mengoperasikan. Ya, ya silakan Mahfud. Berikutnya, ya. Jadi pengertiannya puasa haram, ya. Asik ya, ada yang mengoperasikan. Nanti bisa bergantian, ya kalau ingin. Jadi enggak katanya, enggak apa-apa salah satu. Nanti kalau ada yang ingin bilang sama teman kalian itu Mahmud, gantian gitu ya. Ya, jadi puasa haram itu kalau misalkan dikerjakan itu justru berdosa. Kalau misalkan ditinggalkan itu justru mendapat pahala. Kenapa? Karena ini dilarang oleh syariat. Nabi Muhammad seumur hidupnya tidak pernah melakukan puasa di hari yang diharamkan. Jelas ya? Berikutnya, Mahfud. Ya, dasar hukum dari puasa haram ini di dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 114. Jadi dari dasar hukum Quran surat Al-Baqarah 114 ini, bahwasanya sebetulnya syariat tidak dibolehkan untuk berpuasa itu di hari yang diharamkan atau di hari raya itu sejak dari Nabi Isa. Jadi pada waktu dulu zaman Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad, kalau hari raya itu memang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Yuk dilanjut. Ya, jadi di antara macam-macam puasa haram, yang pertama Idaini. Idaini itu 2 hari raya, Idul Fitri dan yang satunya Idul Adha. Kemudian yang ketiga adalah hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu tanggal 11, 12 dan 13. Berikutnya Mas Mahfud. Ya, yang keempat itu hari Syak. Bacanya Syak, jangan Sak. Ya, maksudnya apa? Di situ siapa yang puasa pada hari Syak, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu julukan lain daripada Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kenapa? Karena pada hari Syak, hari Syak itu adalah hari terakhir tanggal 30 di bulan Sya'ban. Besoknya sudah puasa Ramadan. Jadi 1 hari jelang puasa Ramadan atau hari terakhir di bulan Sya'ban itu umat muslim
dilarang atau tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Yuk lanjut. Ini adalah persamaannya dan perbedaan di antara macam-macam puasa haram. Kalau persamaannya jelas-jelas tidak boleh dilakukan apapun itu bentuknya, karena itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun perbedaannya itu letaknya di waktunya. Kalau Idul Fitri ya berarti tidak boleh berpuasa di tanggal 1 Syawal. Kalau Idul Adha berarti tidak boleh berpuasa di tanggal 10 Dzulhijjah. Dan 3 hari tasyrik berarti tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan 13 Dzulhijjah. Semuanya itu tidak dibolehkan berpuasa. Ya, jadi termasuk juga wanita yang sedang berhalangan, maka dilarang untuk berpuasa. Ya, sekian, terima kasih. Tetap semangat di masa pandemi. Silakan, terima kasih. Untuk itu maka sesemangat apapun kalian dalam menjalankan ibadah puasa, meskipun puasa secara umum itu menyehatkan jasmani dan rohani, tetapi kalau ketemu dengan hari yang dilarang oleh agama, maka siapapun tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Sampai di sini anak-anakku sekalian, silakan kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Mengerjakan soal post-test dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Roger, kenapa? Ya, semuanya dikerjakan, silakan dimaksimalkan untuk bisa diselesaikan dengan waktu yang tersedia. Anak-anakku semua, apakah sudah mengerjakan soalnya? Baiklah, kalau sudah, saya minta bantuan Bagas. Masih ada satu lagi angketnya, silakan diisi ya sebelum. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, angket refleksinya sudah diisi ya? Sudah, kalau sudah, saya minta bantuan Nafita untuk dimintai jawaban refleksi dari teman-temannya. Sebelum kita tutup, Bapak beri tugas, silakan kalian di rumah untuk mempelajari materi berikutnya. Materi buat minggu depan yaitu tentang puasa yang dimakruhkan. Baiklah, anak-anakku semuanya, kalau tadi di awal setelah doa kita tersenyum 1 menit. Di akhir ini sebelum kita tutup dengan doa juga, untuk itu kita tersenyum 30 detik bersama-sama. Di akhir kita belajar materi puasa haram ini. 1, 2, 3. Yuk tersenyum. Senyum gak apa-apa, giginya kelihatan gak apa-apa, gak berdosa. 1. Baiklah, maskernya kembali dipakai. Mari anak-anakku sekalian, kita tutup kegiatan pembelajaran pada pagi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.